Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis, jumpa lagi dengan saya Intan Indria Dewi dalam Garis SPN Banten Podcast. PT Jabatex, sebuah perusahaan tekstil yang berada di kota Tangerang, yang saat ini statusnya dalam pilot. Tetapi persoalan yang terjadi di PT Jabatex ini belum berakhir. Sejak akhir 2014, PT ini sedang mengalami kesulitan. Banyak karyawan dari PT Jabatex yang kemudian dirumahkan hingga berakhir dengan PHK. Namun, sampai tahun 2025 belum ada keadilan yang didapat oleh kawan-kawan karyawan PT X Jabatex. Maka dari itu, dalam Garis SPN Banten Podcast, kita akan berbincang dan berdiskusi tentang kasus PT Jabatex. Jangan kemana-mana, tetap di Garis Banten Podcast. Sobat Garis, tentunya hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan para narasumber, yang mana kedua narasumber ini sangat mengetahui terkait dengan kronologis dan juga bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kawan-kawan PT Jabatex. Untuk itu mari kita sapa dua narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Misno. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Sobat Garis, Pak Misno ini beliau adalah ex ataupun mantan karyawan PT Jabatex yang saat ini statusnya dalam pilot. Dan yang kedua, narasumber kita yang kedua, selamat siang Pak Mansur. Selamat siang Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya sehat dan baik Bu Intan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Pak Mansur ini beliau adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional di Kota Tangerang. Baik, Pak Misno, ini kasus terkait dengan PT Jabatex ini sudah berlangsung sangat lama ya Pak ya? Betul. Karena memang setahu saya kasus ini dimulai pada akhir 2014 gitu. Betul. Kan ya. Tetapi kemudian memang dalam prosesnya dari kawan-kawan mulai melakukan pengaduan dan berproses hukum itu di tahun 2015. Betul. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak? Kenapa sampai akhirnya PT Jabatex ini melakukan PHK, kemudian juga merumahkan karyawannya hingga akhirnya menutup pabriknya? Alasannya apa ya Pak? Iya, terima kasih Mbak Intan. Dan saya terima kasih sudah diundang di forum ini di Garda Informasi DPD SPN Provinsi Banten. Saya ucapkan atas nama teman-teman dan pribadi saya ucapkan terima kasih. Jadi gini, awal persoalannya memang di tahun 2014 akhir September itu sudah terjadi perumahan gitu. Alasan perumahan pun terjadi karena dipandang overload tenaga kerja. Nah, overload tenaga kerja itu yang seharusnya diselesaikan secara normatif yang seharusnya dilakukan, tetapi justru ada perumahan sebagian di akhir tahun 2014 itu, dan di tahun 2015 itu tanggal 1 Januari 2015 itu secara serentak perusahaan langsung menutup itu gerbang, seluruh karyawan itu tidak diperkenankan untuk masuk area lokasi. Hal-hal yang berkaitan dengan proses prosedur itu kami dihadapkan oleh tim kuasa hukum dari pihak perusahaan. Padahal sebelumnya kami sudah beretikat baik untuk mencari formula solusi yaitu bipartit, tetapi kami coba berikan langkah-langkah step by step, bahkan kami yang penting secara prosedur jalan, tetapi pihak perusahaan justru malah menggunakan lawyer dan kami dihadapkan oleh lawyer. Nah,
setelah tanggal 1 Januari 2015 itu gerbang ditutup, kami tidak diperkenankan masuk. Kami sampai dengan 3 bulan kita tunggu etikat baiknya agar kita bisa mencari sebuah solusi agar ada win-win solution, tetapi sampai dengan Januari, Februari, di Maret itu tidak ada etikat baik sama sekali. Maka kami juga menggunakan haknya, hak proseduralnya, maka kami mulai mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Itu sistem awalnya. Kalau di berikutnya mediasi kami dimenangkan. Mediasi dimenangkan, tetapi pihak perusahaan juga tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar, dan perusahaan juga tidak banding ke PHI Serang, tetapi kami justru yang banding ke PHI Serang. Di PHI Serang kami menang. Itu dimenangkan, tetapi pihak perusahaan juga tidak beretikat baik untuk membayar dari kasus yang sedang kami hadapi itu. Bahkan perusahaan kasasi ke Mahkamah Agung, kasasinya ditolak. Artinya kami dalam posisi masih dimenangkan. Dari situ perusahaan pun juga tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya. Akhirnya kami melalui tim lawyer juga dorong ke unmanning di pengadilan negeri di mana sengketa PHI itu kami jalankan, itu sampai sidang 3 kali, dipanggil 3 kali, itu pertama juga tidak hadir, kedua juga tidak hadir, ketiga pun juga tidak hadir. Karena memang di unmanning nggak hadir, akhirnya didorong ke PKPU di Niaga Pusat. Di sana justru di Niaga Pusat diberikan waktu kurang lebihnya 42 hari untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya. Artinya kami menunggu etikat baik itu, tetapi dari pihak perusahaan justru malah sama sekali tidak ada yang hadir pada saat terjadi PKPU itu sendiri. Nah, 3 hari sebelum jatuh bundel pilot, justru pihak perusahaan mengalihkan objek sengketa itu dijual kepada Panin Bank. Itu jadi 3 hari sebelum penetapan pilot itu sudah dialihkan ke Panin Bank, dijual kepada Panin Bank. Akhirnya karena sudah terjadi bundel pilot, maka dari tim pengurus kurator akhirnya memproses itu sendiri dengan langkah aksio pauliana, yaitu pembatalan transaksi jual beli yang seharusnya pada saat pun posisi sengketa itu kan nggak boleh dipindah tangankan objek sengketa itu, tetapi yang terjadi di PT Jabatek itu waktu itu justru dialihkan kepada Panin Bank. Maka melalui aksi pauliana dan saya juga bagian daripada saksi korban, akhirnya pembatalan transaksi jual beli itu dikabulkan, dan waktu itu akhirnya dari pihak Panin itu kasasi atas aksi pauliana dan kasasinya ditolak, artinya tim kurator dimenangkan dan mereka berusaha menempuh upaya hukum luar biasa yaitu PK. PK-nya juga ditolak, artinya posisi kami yang diwakili oleh tim kurator dimenangkan. Itu artinya menang. Nah, setelah itu proses langsung ke ke Niaga Pusat, dan di Niaga Pusat itu sudah sampai ke titik di mana surat penyegelan itu terbit. Nah, di akhir pada saat surat penyegelan itu terbit, maka tanggal 27 November tahun 2023 itu ada yang namanya rapat koordinasi. Itu para pihak diundang yang terkait itu dari pihak aparat kepolisian Metro Kota Tangerang, dari Kodim, Babinsa, Camat, Lurah, unsur wali kota, dan ada dari tim yang dari Jurusita, Niaga Pusat gitu, panitera dari Niaga Pusat itu semua hadir. Nah, terkait dengan itu semua tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang mempertanyakan tentang status hukumnya, clear and clean. Ya, tetapi itu disepakati pada saat tanggal 27 November 2023 itu, tanggal 13 Novembernya sebetulnya itu adalah di mana hari proses penyegelan. Itu 13 Desember 2023. Nah,
disinilah titik di mana proses ini terkendala. Karena kenapa? Tanggal 12-nya para pihak yang tadi diundang dalam rapat koordinasi di tanggal 27 November 2023 di Hotel Nelayan itu diundang oleh Kapolres Tangerang tanggal 12, dan itu dijelaskan karena pertimbangan Kamtibmas, pertimbangan situasi Pilpres, maka ditunda. Yang disampaikan ada penundaan itu hanya secara lisan, ya. Surat undangannya resmi tapi penundaannya hanya secara lisan, dan itu pun tidak sampai saat ini kapan mau dilaksanakan penyegelan itu tidak jelas, gitu kan. Itu yang kami pertanyakan, justru kenapa Pilpres sudah berjalan lancar, bahkan sudah di sana sini terjadi pesta kemenangan di pihak yang menang. Terus kemarin ada pilkada pun juga sudah sukses, sudah lancar, sudah semua sudah berjalan dengan baik. Nah, sampai saat ini kami mencoba waktu itu ya silaturahmi lah dengan audiensi ke Kapolres, tetapi yang nemuin adalah Pak Kasat, tetapi sampai saat ini pun belum ada waktu kapan akan melakukan proses pengamanan penyegelan itu sendiri. Kalau dari jurusita itu yang kami dapat dari tim lawyer itu kapanpun sepanjang memang pihak pengamanan Polres Tangerang bersedia, kapanpun itu akan segera dilakukan. Mungkin demikian Mbak Intan. Ya, berarti kalau tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Misno, berarti kawan-kawan karyawan ya PT Jabatex ini sudah melakukan step by step ya, langkah-langkah proses hukum, dari mulai melakukan bipartit, kemudian melakukan mediasi sampai ke PHI, dan akhirnya kemudian juga menempuh sampai ke unmanning ya, sampai juga hingga ke PKPU. Ternyata memang proses hukumnya sudah dijalankan, tetapi persoalannya saat ini mentok pada saat penyegelan, begitu ya Pak? Betul. Ya? Karena memang pada saat seharusnya tanggal 13 Desember 2023 dilakukan proses penyegelan, ternyata dibatalkan karena alasan Kamtibnas. Ditunda ya kan? Ditunda karena alasan Kamtibnas pada saat itu oleh Polres Kota Tangerang, Metro Kota Tangerang. Nah, kalau misalnya saat ini tadi Pak Misno juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan audiensi juga, tetapi masih belum ada kejelasan seperti itu ya Pak. Betul. Kemudian apakah ada langkah-langkah yang memang saat ini juga sudah dilakukan oleh dari Serikat Pekerja Nasional, sebagai mungkin setahu saya adalah memang PT Jabatex ini anggota daripada Serikat Pekerja Nasional. Betul. Itu langkah-langkah apa saja Pak Mansur yang sudah dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional? Baik, terima kasih. Kami di tubuh DPC SPN Kota Tangerang, sekalipun memang teman-teman PSP SPN PT Jabatex sudah mengkuasakan kasusnya kepada kuasa hukum, tapi secara hubungan emosional kami tetap mendukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ketika hak-hak teman-teman PT Jabatex belum sampai dengan saat ini belum juga didapatkan, sejak putusan Inkrah tahun 2020 ya, itu PK-nya PT Jabatex dan Bang Panin itu ditolak sama Mahkamah Agung. Maka sejak itu juga kami intens melakukan backup terhadap teman-teman ex PT Jabatex. Kami hanya bisa membantu dengan cara non litigasi, karena di awal DPC sudah ikut pada saat mediasi tahun 2015 itu mendampingi teman-teman, kemudian ke PHI dan seterusnya, itu emang dilakukan dengan cara mengkuasakan kepada tim lawyer, karena kami melihat ada hal-hal yang akan berbeda dan ternyata terbukti, sehingga dibutuhkan memang lawyer yang betul-betul menangani secara khusus. Dan sejak tahun 2020 karena memang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu menunjuk Pengadilan Negeri Tangerang sebagai eksekutor atas penyegelan aset harta pailit PT Jabatex, maka sejak saat itu juga kami selalu melakukan audiensi
dengan Pengadilan Negeri Tangerang. Karena bagaimanapun kami tahu bahwa penyegelan ini bukan akhir dari proses. Ini baru awal, ya. Kita tahu ketika sebuah perusahaan dipilotkan, itu langkah yang paling awal dilakukan oleh tim kurator adalah menyegel aset. Setelah menyegel aset, dia akan bisa melakukan hal-hal lain, termasuk sampai dengan proses penjualan dan pembagian hak teman-teman, gitu kan ya. Nah, berkali-kali kami beraudiensi dengan Pengadilan Negeri Tangerang, itu ada sesuatu yang memang terjadi di PT Jabatek. Kami tahu ketika kami melakukan audiensi bertemu dengan ketua pengadilan, bahwa ternyata di sana ada gugatan-gugatan lain yang disampaikan oleh perusahaan yang memang dalam tanda petik kami juga nggak ngerti kok bisa ada perusahaan di dalam perusahaan yang sudah dipilotkan, gitu kan ya. Dan sebagian pekerjanya itu melakukan gugatan terhadap PT Jabatek dan kurator PT Jabatek agar tidak dipilotkan atau bagaimana, nggak tahu lah. Yang jelas memang ketika kami melakukan audiensi dengan ketua pengadilan kami tahu itu. Dan akhirnya di tahun 2022 itu kita mendapatkan informasi bahwa ketua pengadilan akhirnya diganti, ya, diganti sampai dengan saat itu belum terjadi penyegelan, ya. Kita di DPC SPN Kota Tangerang termasuk seluruh PSP di Kota Tangerang itu sudah melakukan upaya mendukung penuh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera melakukan penyegelan. Namun sampai beliau digantikan itu tidak terjadi. Kemudian kami secara non litigasi juga meminta kepada kepolisian Kota Tangerang untuk juga berupaya mempercepat melakukan proses penyegelan. Kita lakukan audiensi itu di tahun 2023 juga iya. Kemudian ketika tahun 2023 tadi disampaikan Pak Misno ada pembatalan penyegelan karena ada kepolisian yang menunda atas keamanan itu, kami juga kembali melakukan audiensi, ya, karena kami hanya bisa membantu teman-teman melalui proses non litigasi. Kita pendekatan dengan teman-teman Kapolres segala macam, kita lakukan 2 kali audiensi setelah tahun 2023 itu. Yang pertama kita hanya disambut oleh Pak Kasat. Beliau sampaikan kita juga belum bisa lakukan dalam waktu dekat ini karena mau ada pilkada, dan proses pilkada ini pengamanannya lebih ekstra daripada pengamanan pilpres dan pemilu. Itu yang disampaikan oleh Pak Kasat. Sehingga ketika itu kami coba menunggu jawaban lebih pasti. Kami lakukan audiensi kembali di bulan September dengan Kapolres. Kembali kami hanya diterima oleh Pak Kasat. Dan Kasat yang menerima kami saat itu baru pengganti. Jadi Kasat yang lama digantikan dengan Pak Kasat yang baru. Sehingga beliau baru bertanya-tanya kepada kami tentang proses yang terjadi untuk pendalaman, ya. Dan ketika itu beliau coba sampaikan juga ke kami, paling bisa kita lakukan upaya itu setelah pencoblosan pemilihan wali kota dan gubernur, ya, itu di tanggal 27 November waktu itu. Nah, pasca 27 kami juga layangkan surat juga, ya, karena tidak ada jawaban dengan pasti pihak kepolisian Metro Tangerang Kota itu siap atau tidak memberikan jaminan keamanan kepada jurusita pengadilan niaga, itu tidak ada jawaban, sehingga kami lakukan audiensi besar-besaran. Kami lakukan aksi, ya, pada saat tanggal 2 Desember untuk mendesak kepolisian Metro Tangerang Kota siap menjamin keamanan dan keselamatan jurusita pengadilan niaga Jakarta Pusat. Tapi juga sampai dengan hari ini belum ada jawaban pasti. Dan kami secara lembaga juga sudah menyampaikan kasus ini kepada Dewan Pimpinan Pusat SPN agar DPP SPN bisa menindaklanjuti kepada paling tidak harapan kami langsung kepada Bapak Presiden. Karena kalau sudah Bapak Presiden yang menyampaikan apapun, insya Allah kepolisian wilayah pasti juga bisa tunduk. Itu harapan kami sebetulnya, ya. Sampai dengan hari ini kami menunggu juga action dari teman-teman DPP SPN agar segera melakukan tindakan
non litigasi untuk membantu teman-teman ex PT Jabatek agar segera mendapatkan hak-haknya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mansur. Iya, Sobat Garis, tentunya dari paparan kedua narasumber kita ini sangat miris sekali dengan apa yang dialami oleh kawan-kawan karyawan PT Jabatek dalam pilot. Tentunya kita akan kembali ke kedua narasumber kita setelah iklan-iklan berikut ini. Hai Sobat Garis, kita kembali lagi dengan kedua narasumber kita. Tadi kalau berbicara terkait dengan proses hukum yang sudah dilakukan, tetapi kita juga sangat ingin mengetahui Pak, terkait dengan berapa jumlah atau banyaknya korban dari PT Jabatek ini. Ya, makasih Mbak Intan. Kalau korban itu kan karyawan itu lumayan banyak, jadi terbagi. Ini termasuk keluarga itu, anggaplah di rata-rata anak 2 dan suami atau istri daripada korban itu ribuan. Nah, terbagi menjadi 2, yang teman-teman waktu itu masih yakin bahwa perusahaan ini akan hidup, mereka memilih jalur tidak ikut berproses di kami. Tetapi yang ikut berproses di kami adalah 456 karyawan, ex-karyawan PT Jabatek. Lah, dari 456 itu, karyawan itu sampai saat ini menunggu yang sudah kesekian lama dari tahun 2014 akhir, mulai proses perumahan sampai dengan saat ini menurut kami adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Dan tragedi kemanusiaan ini tidak disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang termasuk bantuan yang di media segala macam banyak bantuan sana sini, tetapi kami ex karyawan ini tidak pernah mendapatkan info ataupun dalam bentuk bantuan itu. Dan yang sangat miris, teman-teman, karena faktor usia dan seterusnya, sampai saat ini sudah 34 jiwa yang sudah meninggal dunia efek dari menunggu lamanya proses hukum yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Ya, hal inilah yang menjadikan miris kami dari bagian daripada korban tetap berusaha untuk tegar, tapi di sisi lain ini sangat-sangat luar biasa situasionalnya karena perusahaan yang sudah insolven, perusahaan yang sudah pilot, yang sudah bundel pilot, seyogianya secara sukarela debitur pilot itu menyerahkan secara sukarela. Tetapi kenyataannya PT Jabatek ini tidak seperti itu. Bahkan terjadi ada dalam tanda kutip itu terkesan ada yang melindungi itu semua. Nyatanya perusahaan pada saat bundel pilot harusnya di dalam perusahaan itu kosong. Ya, tidak ada aktivitas. Tapi sampai saat ini aktivitas produksi masih berjalan. Bahkan listrik saja per bulan itu sampai dengan nilainya 300-an juta rupiah per bulannya. Itu juga atas nama orang per orang. Nah, ini juga problem. Di sisi lain juga di situ ada air dari permukaan ngambil dari Sadane, tapi dimanfaatkan oleh atas nama PT lain. Berarti ini terjadi transaksi. Nah, kami nggak ngerti ini. Belum terkait dengan tenaga kerjanya, berkaitan ya dengan pajak dan seterusnya. Ini ada di negeri tercinta Indonesia. Kami berharap justru ini melalui garis yang ada di DPD SPN bisa membantu memfasilitasi kami agar ini segera proses penyegelan yang akan dilakukan oleh Niaga Pusat mewakili negara yang ditunjuk oleh negara melalui pengadilan, itu ada kurator, ada pengurus dan seterusnya, seharusnya ini bisa terselesaikan dengan cepat. Tetapi kenyataannya sampai saat ini, sampai teman-teman kami 34 yang meninggal, tentunya ahli waris ini amat sangat menunggu itu. Saya rasa seperti itu dan dinamikanya luar biasa, sedih betul gitu kan. Dan kami juga berupaya melalui perangkat yang kami punyai, yang menaungi kami, ada DPC SPN
Kota Tangerang, ada DPD, juga kami berterima kasih, kami hormat selalu sampai ke DPP, kami berikhtiar, bahkan semacam ada angin segar kemarin ketika kami difasilitasi oleh perangkat yang kami punya, bahkan sampai dipertemukan oleh Pak Wamen gitu kan untuk menyampaikan ini. Pak Wamen sudah menyatakan bahwa negara harus hadir karena ini sudah inkrah gitu kan. Bahkan DPP akan melakukan perangkat kami akan melakukan sampai maksimal agar proses ini segera selesai. Mungkin sementara itu. Iya, Sobat Garis, tadi sama-sama kita dengar bahwa dari 456 karyawan ex-PT Jabatek yang menjadi mengkuasakan kepada kuasa hukum, termasuk di dalamnya SPN, itu ternyata sudah 34 yang sudah meninggal dunia, dan ini merupakan sebuah tragedi, ataupun saya bisa menyampaikan bahwa ini sebuah kasus yang sangat panjang yang belum kita bisa melihat ujungnya. Bahkan tadi kalau misalnya Sobat Garis perhatikan bahwa ada upaya-upaya pada saat penyegelan, ternyata ada upaya-upaya sabotase. Nah, Pak Mansur tadi, saya juga sempat mendengar ya Pak Mansur bahwa ternyata ada upaya-upaya sabotase dari beberapa pihak ataupun oknum. Itu bisa diceritakan Pak Mansur? Baik, kalau untuk pihak-pihak yang melakukan sabotase, ya, kami di DPC SPN Kota Tangerang tadi saya sampaikan kita sudah lakukan beberapa kali audiensi, ya. Audiensi ini di tahun 2022 itu kita sempat bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan sempat juga meminta petunjuk Pengadilan Niaga Pusat terkait dengan adanya beberapa gugatan yang masuk di wilayah hukum PT Jabatek itu, dan akhirnya dalam surat yang dijawab oleh Pengadilan Niaga itu disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang bisa melakukan penyegelan sekalipun di situ terdapat gugatan-gugatan oleh pihak lain, gitu ya. Namun akhirnya setelah itu ini kami pikir berhasil audiensi kami, sehingga pihak PN Tangerang melakukan constatering. Constatering ini adalah langkah awal sebelum melakukan penyegelan. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang akan dijadikan objek segel, yang disita, gitu kan ya. Dan kemudian ketika jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masuk ke wilayah PT Jabatek, itu belum masuk saja sudah dijagain. Artinya sudah banyak oknum yang menjaga di depan gerbang PT Jabatek. Dan itu kami lihat bukan pekerja yang ada di dalam PT Jabatek saja, karena melihat penampilannya atau yang lain-lainnya itu ya kami anggap itu adalah preman, ya, karena banyak juga yang berkulit lebih hitam daripada saya, gitu kan ya. Dan itu juga memang kami anggap oknum yang selama ini dibayar oleh oknum PT Jabatek melakukan perlawanan atas penyegelan. Itu di tahun 2023. Kemudian di tahun 2022 nggak berhasil itu, Pengadilan Niaga akhirnya kembali, ya, untuk melakukan proses penyegelan dikembalikan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga pada tahun 2023 di bulan Desember itu dinyatakan untuk melakukan penyegelan tanggal 13 Desember tahun 2023. Dan kami SPN, ya, kami DPC SPN juga mengajak teman-teman Kota Tangerang, ya, PSP SPN se-Kota Tangerang itu untuk sama-sama melakukan pengawalan. Kami tidak untuk mengganggu penyegelan, kami hanya ingin menyaksikan proses penyegelan. Karena walaupun kami dapat informasi dari teman-teman kepolisian penyegelan ditunda, tapi kami juga tidak dapat, kepolisian tidak dapat menunjukkan bentuk suratnya, dan kemudian ternyata juga jurusita Pengadilan Niaga tetap datang ke wilayah PT Jabatek. Kami ikuti, tapi juga memang tidak berhasil masuk ke dalam perusahaan, karena di sepanjang jalan itu teman-teman kepolisian juga mencegah kami untuk datang ke sana, ya. Jadi ini terkesan bahwa yang dilindungi oleh kepolisian, maaf dalam tanda petik, bukan korban, bukan teman-teman ex PT Jabatek sebagai korban, tapi lebih kepada melindungi yang akan melawan untuk melakukan
penyegelan gitu ya. Jadi ada yang salah menurut kami di sini, sehingga harusnya kepolisian itu berpihak kepada kami, tapi ternyata kami yang tidak boleh masuk karena dengan alasan di sana sudah ada pihak-pihak lain yang menjaga PT Jabatek untuk tidak disegel, begitu ya. Sehingga memang ada hal yang kurang pantas menurut kami dilakukan oleh teman-teman kepolisian ya, sehingga wajar ketika kami juga melakukan audiensi dengan teman-teman kepolisian, sehingga harapan kami sebetulnya ini tinggal bagaimana kesiapan teman-teman kepolisian khususnya Polres Metro Tangerang Kota untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada tim penyegel jurusita pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, itu Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Mansur. Jadi memang itu kawan-kawan Sobat Garis ya, ada upaya-upaya sabotase yang ternyata dilakukan, dan ini sangat-sangat tidak manusiawi ketika memang dalam proses yang sudah ingkrah kemudian dinyatakan pilot, tetapi ada kemudian dalam perusahaan yang dinyatakan pilot pun masih ada yang beroperasi gitu kan, melakukan produksi gitu, bahkan tadi listriknya sampai 300 juta per bulan ya Pak Misno. Nah ini berarti kan memang ada sebuah proses produksi di sana di dalam sebuah PT yang dinyatakan pilot. Nah untuk itu Pak Misno, selain memang tadi selain proses hukum, kemudian juga ada kuasa hukum gitu kan, selain itu apakah ada kawan-kawan melakukan upaya-upaya lain tidak oleh kawan-kawan PT X Jabatek ini, karyawannya? Apakah melakukan misalnya saat ini kan memang kadang-kadang di Indonesia itu kalau no viral no justice gitu kan, itu apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh kawan-kawan karyawan atau seperti apa? Iya, terima kasih. Kami pun mencoba ya dengan ya tadi harusnya jalur litigasi itu kami kan proses prosedur itu kami jalani sebagai warga bangsa. Tentunya ketika itu berjalan seharusnya seyogyanya aparat penegak hukum itu clear and clean gitu kan, membackup apa yang menjadi kewenangan gitu. Tapi kenyataan sampai dengan saat ini gitu kan justru malah seberang sana justru yang terkesan dilindungi. Lah, kami mencoba yang jalur non litigasi juga bekerja sama, minta bantuan ke perangkat yang ada yang kami punyai. Kami lakukan itu, tetapi ya bolak-balik keterbatasan kemampuan dan seterusnya. Tetapi ya kalau harapan kami agar viral gitu, karena memang pada saat tadi sampaikan Pak Mansur selaku bidang advokasi DPC SPN Kota Tangerang, sampai hal yang sedemikian saja itu didorong-dorong jurusita itu tidak ada tindak lanjut. Seharusnya jurusita itu bisa melaporkan ke aparat penegak hukum gitu. Tapi kenyataan real di negeri Indonesia tercinta ini, yang mudah-mudahan pemerintah di bawah naungan Pak Prabowo Subianto ini, harapan kami ini bisa terselesaikan. Kami tidak menuntut lebih kok, tinggal hak-hak kami saja yang sudah terbentuk kepengurusan di tim kurator dan hakim pengawas, juga jurusita yang ada di Pengadilan Niaga Pusat. Kami tinggal menunggu itu disegel agar proses awal untuk menuju hak-hak kami itu bisa kami lega gitu kan. Harapan kami cuma nggak lebih nggak itu. Kalau upaya viral sebetulnya kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi nggak tahu kenapa tidak menjadi viral, atau mungkin belum saja. Kalau tadi Pak menunggu hak ya, saya sedikit penasaran sebenarnya berapa sih jumlah estimasi yang harus dibayarkan oleh PT Jabatek dalam pilot ini kepada karyawan PT Jabatek yang saat ini memang masih menunggu hak-haknya? Ya, kalau dari yang ikut berproses artinya mengkuasakan kekuasa hukum totalnya kan 456 itu ex karyawan ini. Kalau global keseluruhannya dibandingkan dengan aset yang begitu luar biasa, 14 hektar di Kota Tangerang, belum gedung, belum mesin, itu tidak ada sponsotnya, bahasa tidak ada, sekecil banget itu hitungan kami, itu tidak lebih dari 50 miliar gitu kan. Sedangkan aset di Kota Tangerang tanahnya saja 14 hektar gitu, belum gedung, belum lain-lain lah. Saya rasa
nggak seberapa lah gitu. Tapi kenapa sampai saat ini kami juga tidak ngerti. Sedangkan proses dan prosedurnya sudah kami lalui semuanya, dan aparat penegak hukum yang seharusnya gitu kan. Dan ini Mahkamah Agung sudah memutuskan jelas-jelas gitu. Kami ya sebagai pemenangnya sampai saat ini itu belum dijalankan oleh aparat penegak hukum yang lain. Baik, terima kasih Pak Misno. Ya, Sobat Garis, ternyata memang proses hukum sudah dilakukan, tetapi tadi seolah ada pembiaran oleh aparatur penegak hukum, khususnya adalah di Polres Metro Tangerang Kota, yang dalam hal ini tidak melakukan tugasnya dalam melakukan pengamanan untuk melakukan penyegelan. Jangan kemana-mana, tetap di Garda Informasi SPN Banten Podcast. Ya, Sobat Garis, tentunya tidak terasa kita akan berada di ujung daripada podcast kali ini, tetapi sebelum itu mari kita dengarkan harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Pak Misno dan juga Pak Mansur. Pak Misno, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Intan. Harapan kami dari korban ex PT Jabatek dalam Pailit, tentunya di masa pemerintahan yang baru di bawah kendali beliau yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, juga teman-teman perangkat yang kami punyai baik DPC, DPD maupun DPP, harapan kami ini segera tuntas dan selesai. Dan kenapa kami sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami, prosedur sudah kami jalani dengan taat dan baik dan patuh terhadap hukum yang ada, dan harapan kami juga bahwa negara ini hadir melalui aparat penegak hukum yang ada. Ya mohon dengan sangat gitu kan, dengan hati nurani, karena ini sudah final, ini sudah inkrah, mohon itu segera dijalankan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Misno. Selanjutnya Pak Mansur, silahkan. Bahwa SPN ini adalah sebuah organisasi serikat pekerja yang sangat luar biasa. Itu alasan saya kenapa ada di SPN, karena SPN ini satu hati, satu tekad, satu tujuan. Sehingga harapan kami adalah ketika kami sudah berupaya maksimal di wilayah Kota Tangerang, kami juga menginginkan teman-teman DPD SPN Banten, DPP SPN Pusat di Jakarta, SPN Pusat sudah memulai menyampaikan keluhan langsung ya, teman-teman ex Jabatek dipertemukan langsung dengan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja waktu itu, dan itu sudah sangat awal yang sangat baik. Dan kemudian teman-teman DPD dan DPP juga sudah ikut bersama kami audiensi di tanggal 2 Desember 2024 kemarin, gitu kan ya, sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan teman-teman DPP, harapan saya bisa mensikapi lebih dalam lagi, dan agar memang kasus teman-teman ex PT Jabatek ini bisa selesai cepat. Ini dibutuhkan campur tangan orang yang betul-betul punya kekuasaan penuh di Republik Indonesia ini. Harapan kami teman-teman DPP bisa melanjutkan upaya melalui non litigasi, sehingga apa-apa yang diharapkan oleh teman-teman ex para pekerja PT Jabatek yang jumlahnya adalah 546 tadi ya, itu bisa betul-betul terwujud ya, karena tidak hanya jumlah pekerja saja yang menunggu, tapi mereka juga punya anak, istri dan lain sebagainya. Ketika kami berhitung, maka lebih dari 2.000 anggota keluarganya menunggu apa yang harus mereka dapatkan. Itu, dan sekali lagi mohon dengan sangat kepada DPP SPN agar bisa menindaklanjuti perjuangan kami di Kota Tangerang untuk sama-sama membantu teman-teman ex para pekerja PT Jabatek untuk mendapatkan hak-haknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Mansur. Ya, Sobat Garis, tentunya kita sangat berharap bahwa keadilan masih ada di negeri kita tercinta ini. Apa yang terjadi kepada karyawan PT X Jabatek mungkin bisa saja terjadi kepada kita semua. Jangan pernah berpikir bahwa
kondisi yang dialami oleh kawan-kawan ini hanyalah penderitaan mereka saja. Tetapi tentunya harapan besarnya adalah solidaritas dan juga sinergitas ini dapat menjadi wujud nyata bahwa Indonesia masih memiliki nilai-nilai Pancasila, bahwa keadilan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Dan tentunya para pihak pemerintah dan juga aparatur keamanan, aparatur kepolisian ini juga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Amanah merupakan hal yang harus dijaga dan dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab. Tentunya terima kasih kawan-kawan Sobat Garis, tetap dan selalu setia bersama dengan Garis Informasi SPN Banten, Garda Informasi SPN Banten Podcast. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya Intan Indria Dewi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.